Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi dengan NIM akhir 103. Eh, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bisa kita sebut yaitu CSR. Oke, next. Pengertian dari CSR itu yaitu komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, mendukung kerjasama antar karyawan dan dengan pembinaan. Yang ketiga, menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Nah, Menurut Kabernes 2001, yaitu bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, tanggung jawab itu berarti bahwa orang tidak boleh mengelak atau bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban tersebut diberikan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tujuan dan manfaat dari tanggung jawab sosial yaitu yang pertama agar perusahaan dapat mendasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Yang kedua, agar perusahaan menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima oleh perusahaan yang sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang akan terjadi atau suatu krisis. Lalu CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antar perusahaan dengan para stakeholder-nya. Nah, penerapan dari CSR ini tuh ada dua. Yang pertama, good corporate governance, yaitu etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu yang kedua yaitu good corporate responsibility, yaitu seperti contohnya pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan lain-lainnya. Lalu, menurut Ellington, mengemas Chaser ke dalam 3 fokus atau 3P, yaitu Profit, Planet, People, yang dimana ini saling berhubungan. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka ataupun profit, melainkan pula juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu memperkuat kinerja dan keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan komitmen para pekerja. Lalu yang ketiga, memantapkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial dan kemasyarakatan. Lalu mengurangi kerentanan stabilitas operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dengan masyarakat. Lalu, bagaimana sih implementasi dan pola model CSR ini? Yang pertama, cara CSR dilakukan langsung oleh perusahaan dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua, CSR dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau grupnya. Nah, perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaannya atau grupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk. Nah, namun tetapi harus bertanggung jawab ke dewan direksi. Yang ketiga, CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Lalu beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Nah, perusahaan turut mendirikan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Lalu perkembangan CSR di Indonesia. Itu populer sejak tahun 1990-an. Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi sosial dan keadaan masyarakat miskin di seputar perusahaan. CSR pada tataran sekedar do, eh, good
and to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan-perusahaan seperti PT Unilever, Freeport, Rio Tinto, Inco, Rio Pulp, Kaltim 5, serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR. Seperti yang kita tahu, PT Unilever yang telah menjalankan CSR-nya yang selama kita ketahui yaitu berupa sosial kepada anak-anak. Lalu next, kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment atau pertumbuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti apa gitu ya. Mulai dari kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, pemberian beasiswa yang paling banyak ya. Lalu perkembangan perlindungan organisasi berbasis masyarakat dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Dharma Wijaya dengan NIM akhir 133. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai contoh hak karyawan. Di sini contoh hak karyawan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mendapat perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, memperoleh imbalan yang memungkinkannya mempertahankan standar hidup yang wajar. Yang ketiga, memperoleh perlindungan. Dan yang terakhir, hak untuk berserikat. Yang selanjutnya yaitu contoh kewajiban karyawan. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bekerja dengan kapasitas maksimal dan optimal. Yang kedua, menghindari perilaku negatif yang dapat mengakibatkan terganggunya jalannya perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan loyalitas kepada atasan, rekan setingkat, rekan dengan jabatan manajerial, dan para bawahan. Dan yang terakhir, tidak mengajukan berbagai tuntutan yang tidak rasional. Yang selanjutnya yaitu kebijakan sosial dan korporasi manajemen. Agar upaya menginkorporasikan pemecahan berbagai permasalahan secara melembaga berlangsung dengan efektif, manajemen perlu memberikan perhatian pada paling sedikit 5 hal, yaitu yang pertama, reorientasi manajemen. Yang kedua, kebijakan sosial perusahaan pada tingkat makro sebagai komponen strategi akbar. Yang ketiga, model kinerja sosial perusahaan. Yang keempat, proses pemberian respon terhadap permasalahan sosial. Dan yang terakhir, kelima, pemahaman rumusan kebijakan sosial secara mikro. Mungkin kurang lebih itu dari saya. Terima kasih.